Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Febri. Kali ini gue kedatangan laptop lagi. Yang laptop ini mempunyai tampilan yang menurut gue ini cukup bagus dengan spesifikasi yang bagus juga untuk kegiatan kita melakukan aktivitas sehari-hari. Penasaran dengan laptopnya? Pantengin terus video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke videonya, pastiin dulu untuk teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru. Dan ini dia laptopnya dari Asus dengan seri Asus VivoBook 14K413. Untuk laptop Asus VivoBook ini sebenarnya dia mempunyai banyak serinya. Kalau gue lihat-lihat di websitenya itu dia ada untuk seri yang Intel Core i3 Gen 11 yang sekarang gue review ini i3 Gen 11, dan juga ada i3 Gen 11 juga, tapi itu yang membedakan pada spesifikasi yang membedakan itu pada bagian layarnya. Terus ada juga yang i5 Gen 11, dan itu menurut gue untuk laptop ini lumayan cukup banyak sih untuk seri-serinya. Jadi kalian tinggal memilih aja mau yang prosesornya yang seperti apa. Untuk tampilannya sih kalau gue lihat-lihat untuk Asus VivoBook ini menurut gue cukup memukau ya, apalagi pada bagian covernya. Bagian covernya ini dia warnanya agak keabu-abuan, tapi abu-abu yang gelap gitu nggak sih menurut kalian? Dan ini kalau dilihat tuh keren banget gitu pada bagian covernya, dan ini paling gue suka penempatan logo yang Asus taruh di bagian sebelah sini nih. Ini bener-bener diperhitungkan banget kalau buat naro logonya Asus VivoBook. Jadi dilihatnya tuh kayak gimana ya, kalau menurut gue tuh kayak bagus aja gitu jadinya. Jadi ya buat kalau kita lagi nongkrong kemana, lagi ke coffee shop atau ke tempat mana, dilihatnya tetap bagus dan keren sih. Laptop ini mempunyai ukuran 14 inch yang dia mempunyai dimensi 32,40 x 21,50 x 1,79 cm. Layarnya pun ini juga sama, dia layar ini mempunyai ukuran 14 inch yang mempunyai resolusi Full HD 1366 x 768 pixel. Yang kalau kita lihat-lihat sih ini untuk di bagian layarnya lumayan cukup bagus ya, cukup jernih, cukup jelas, apalagi kalau kita buat melihat gambar atau video yang resolusinya tinggi ini pasti tajam banget. Dan juga dia didukung dengan bezelnya ini menurut gue lumayan cukup tipis, jadi untuk dilihatnya itu layar itu walaupun laptopnya 14 inch, layarnya tetap lumayan cukup luas. Selain itu untuk di bagian layarnya ini dia juga dibekali satu buah webcam, dan webcamnya ini sudah mempunyai fitur Windows Hello. Jadi kalau kalian ingin membuka password, selain kalian menggunakan PIN atau password yang lain, bisa menggunakan Windows Hello ini. Lanjut untuk di bagian keyboardnya, laptop Asus VivoBook ini dia mempunyai keyboard yang tidak full. Jadi kalau bisa disebut ya half lah, kayak helm lah, kan ada yang half ada yang full. Dan keyboardnya ini dia mempunyai caps yang menurut gue ini per capsnya ini menurut gue lumayan cukup luas. Jadi buat teman-teman yang jarinya lumayan cukup besar-besar, jangan takut, di bagian capsnya ini masih bisa menampung jari kalian. Dan di sini ada satu hal yang menarik pada bagian enter. Untuk di bagian enternya di sini dia dikasih satu warna, atau capsnya ini dikasih line yang warnanya ini kalau lihat kayak hijau-hijau Tosca atau hijau apa sih. Ntar gua kasih lihat dah footage dekatnya tuh warna hijaunya kayak apa. Ini bikin menarik banget sih untuk di bagian keyboardnya. Jadi emang dikasih tahu buat kalian biar nggak salah pencet juga ya, soalnya dekat sama shift. Walaupun emang shift agak lebih sedikit panjang daripada enter, tapi sih ini menaruh kesan yang keren aja sih. Terus ini kalian juga harus agak harus menyesuaikan di bagian panahnya, karena di bagian panahnya ini tidak terlalu pojok. Biasa kan untuk panah yang atas bawah kiri kanan itu kan bisa di pojok keyboard, dan ini tidak di situ, karena di bagian pojok itu terletak tombol Fn dan N. Jadi itu kalian hanya perlu menyesuaikan aja kalau kalian menggunakan keyboard ini. Oh ya, gue lupa juga untuk keyboard ini dia mempunyai key travel 1,4 mm. Jadi kalau kalian menggunakan keyboard ini nyaman dan mudah
ketika kalian untuk ngetik-ngetik di keyboard ini. Untuk touchpad-nya, laptop Asus VivoBook ini dia mempunyai touchpad yang lumayan cukup luas untuk laptop 14 inch. Dan untuk touchpad ini dia mempunyai mempunyai garis-garis pada bagian touchpad-nya ini. Jadi kalau kita melihat touchpad ini menurut gue lumayan cukup elegan. Dan di bagian touchpad-nya ini dia juga mempunyai dia mempunyai gestur yang ini bisa kalian manfaatkan ketika kalian ingin zoom out dan zoom in dan mau geser ke aplikasi yang lainnya. Ini gesturnya bisa kalian gunakan. Dan di sini ada satu fitur yang menurut gue ini fiturnya gue suka banget, yaitu fiturnya fingerprint. Karena fingerprint ini ada terletak pada bagian touchpad-nya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan touchpad-nya, kalau kalian ingin menggunakan fingerprint-nya, ini bisa banget. Jadi kalian ya tinggal setting aja di settingan. Lalu bagaimana untuk spesifikasi yang diberikan oleh Asus VivoBook ini? Untuk spesifikasinya menurut gue laptop ini cukup tangguh karena dia dibekali prosesor Core i3 1115Ga dan juga dia dibekali RAM berkapasitas 8GB dan juga penyimpanan SSD PCIe 512GB. Yang menurut gua untuk di bagian spesifikasi ini cukup banget untuk kalian melakukan kegiatan sehari-hari seperti ya mau ngedit atau mau kerja yang lainnya, ini bisa buat diunggulkan. Walaupun laptop Asus ini dia tidak ditanamkan VGA tambahan, tapi cukuplah karena dia ada VGA bawaan dari Intel UHD Graphics. Lanjut untuk connectivity-nya, laptop Asus VivoBook ini menurut gue dia mempunyai port yang lumayan cukup banyak. Di sini dia mempunyai lubang chargeran, terus dia mempunyai satu port HDMI dan juga ada USB 3.0 dan satu USB Type-C Thunderbolt 3 dan juga ada audio jack. Terus di bagian depan di sini kosong, dia nggak ada apa-apa. Dan di bagian sebelahnya di sini dia mempunyai dua buah USB 3.0 juga, dan di sini ada SD card micro SD card maksud gua. Terus ada lampu ini. Tiba-tiba saya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Lalu bagaimana untuk speakernya? Di bagian speaker, laptop Asus VivoBook ini dia mempunyai dua speaker stereo by Harman Kardon. Ya itu, kalau gue salah ntar gue tulis di sini. Dan untuk speaker ini bagaimana untuk experience-nya, bisa kalian dengarkan footage-nya di sini. Dan gimana menurut kalian untuk kualitas yang dihasilkan oleh speaker Asus VivoBook by Harman ini? Menurut gue sih enak, maksudnya clarity-nya itu menurut gue lumayan cukup tinggi. Jadi untuk di bagian bassnya agak sedikit kurang, agak sedikit tipis aja gitu bassnya, tapi sih tetap nyaman untuk kita mendengarkan lagu atau mendengarkan musik. Dan untuk harganya laptop Asus VivoBook ini untuk di pasaran masih lumayan cukup mahal. Itu mungkin yang barunya ya, tapi kalau yang sekarang ya di kisaran 8 sampai 9 jutaan lah, karena kalau kita lihat dari bagian spesifikasinya ini menurut gue lumayan cukup tangguh, apalagi ditemani dengan SSD itu juga yang membuat salah satu faktor laptop ini bisa menjadi mahal. Dan kesimpulannya untuk laptop Asus VivoBook ini menurut gue bagus, apalagi di bagian spesifikasinya ini yang tadi gue bilang cukup tangguh karena dia mempunyai prosesor yang menurut gue ini prosesor yang baru banget. Terus di bagian layarnya ini mendukung banget untuk kalian melakukan kerjaan-kerjaan yang lain. Jadi layar ini bisa membuat nyaman mata kalian, dan lainnya ini gue suka banget dari Asus VivoBook ini. Oke, mungkin gitu aja review laptop kali ini. Kalau dari teman-teman semua ada yang punya laptop ini atau ada yang sudah tidak menggunakan laptop ini, mempunyai experience sendiri, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan itu bertujuan agar buat teman-teman yang lainnya kalau mencari laptop seperti ini, dia tahu laptopnya digunakan untuk apa aja. Gitu aja dari gue, Febri. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Jangan
Sampai jumpa di review laptop selanjutnya. Bye-bye.